warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Rahman Syafri. Pada hari ini saya akan menjelaskan soal turunan aljabar. Ya. Jadi nomor 1, jika fx 3x min 2 dikali x plus 5, maka lim h menuju 0 fx plus h min fx per h adalah. Jadi pertama kita kali silang dulu si 3x min 2 sama x plus 5 nya. Jadi berarti kan 3x dikali x jadi 3x kuadrat, terus 3x dikali 5 jadi plus 15x, terus min 2 dikali x jadi min 2x, terus min 2 dikali 5 jadi min 10. Nah terus kan ditanyanya ini ya, lim h menuju 0 ini. Nah ini tuh sebenarnya sama dengan definisi dari turunan. Jadi bentuk ini itu sama dengan f aksen x atau sama dengan turunan dari fx. Nah jadi bentuk ini tinggal kita turunin doang. Jadinya 3x kuadrat itu kalau diturunin jadi 6x, terus plus 15x kalau gitu ininya belum dikurangin. Jadinya 3x kuadrat plus 13x min 10. Jadi dari sini kita turunin aja langsung. Jadinya 3x kuadrat jadi 6x plus 13x diturunin jadi plus 13, terus min 10 kalau diturunin jadi 0, jadinya nggak ada. Jadi ini hasilnya, jadi f aksen x nya adalah 6x plus 13. Ya masih tentang turunan aljabar nomor 2. Kita punya soal di sini. Fx sama dengan ax kuadrat min 2x plus 4. Gx-nya sama dengan x kuadrat plus ax min 2. Terus hx sama dengan fx per gx. H aksen 1 sama dengan 1. Terus kita ditanya tentukan a-nya. Pertama kita masukin dulu ke bentuk hx sama dengan fx per gx. Jadi hx sama dengan tadi fx-nya ax kuadrat min 2x plus 4 dan gx-nya x kuadrat plus ax min 2. Nah kita pakai rumus h aksen x sama dengan f aksen x dikali gx dikurangi g aksen x dikali fx per gx dikuadratin. Nah karena kita belum tahu f aksen x sama g aksen x nya, maka kita turunin dulu fx sama gx nya biar tahu f aksen x sama g aksen x nya. Nah di sini f aksen x nya itu berarti turunan dari fx yaitu ax kuadrat berarti jadi 2ax min 2x jadi min 2 plus 4 jadi 0. Terus g aksen x nya x kuadrat plus ax min 2 berarti 2x plus a min 2 jadi 0. Oke, terus tinggal kita masukin ke rumus. Berarti h aksen x sama dengan f aksen x nya berarti 2ax min 2 dikali gx nya x kuadrat plus ax min 2 dikurang g aksen x nya itu 2x plus a, lalu fx nya ax kuadrat min 2x plus 4 gx dikuadratkan berarti x kuadrat plus ax min 2. Nah kalau kita langsung kali silang berarti nanti jadi kepanjangan. Karena itu kan kita menggunakan informasi yang di soal yaitu h aksen 1 sama dengan 1. Jadi kita masukkan 1 di setiap x yang ada. Berarti h aksen 1 sama dengan, kita ganti semua x nya 1
berarti min 2 ke 1 jadi A min 1 dikurang 2x plus A berarti jadi 2 plus A. Terus AX kuadrat min 2x plus 4 berarti jadi ini jadi A, ini jadi min 2. A dikurangi 2 plus 4 jadi A plus 2 per ini dimaksudkan berarti 1 kuadrat plus A 1 kuadrat jadi 1 plus A min 2 jadi A min 1. Dan karena tadi H aksen 1 sama dengan 1, jangan lupa ditambahkan sama dengan 1. Lalu kita kali silang. Berarti ini jadi 2A kuadrat, kan berarti 2A kuadrat ini jadi min 2A jadi min 4A, terus ini plus 2 dikurang ini 2A plus 4 plus A kuadrat plus 2A berarti jadi min 4A plus A kuadrat 2A berarti jadi plus 4 dan berarti bawahnya dikuadratkan jadi A kuadrat plus min 2A plus 1. Nah lalu atasnya kita terangkan 2A kuadrat dikurangi A kuadrat jadi A kuadrat min 4A jadi min 8A terus plus 2 dikurangi 4 jadi min 2 per A kuadrat min 2A plus 1. Lalu ini jangan lupa sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kalikan A kuadrat min 2A plus 1. Jadinya A kuadrat min 8A min 2 sama dengan A kuadrat min 2A plus 1. Lalu kita kelompokkan yang sama. Di sini A kuadrat dengan A kuadrat, di sini A kuadrat dipindahkan jadi A kuadrat min A kuadrat habis. Terus min 8A min 2A dipindahkan ke kiri jadi plus, jadi min 8A plus 2A jadi min 6A. Lalu min 2 dipindahkan ke kanan jadi plus 2 berarti plus 1 ditambah plus 2 jadi plus 3. Lalu kedua ruas kita bagi dengan kita bagi dengan min 6. Lalu kita sederhanakan jadi A sama dengan 1 per min 2 atau A nya sama dengan min setengah. Ini masih tentang turunan fungsi aljabar, yaitu soal nomor 7, yaitu fungsi fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 min 2x kuadrat min 6x mempunyai titik stasioner. Nah, pertama kita turunkan dulu f aksen x sama dengan tadi turunan dari 2/3 x pangkat 3 yaitu 2x kuadrat min 4x min 6x kan berarti jadi min 6. Oke. Terus untuk mencari titik stasioner harus kita sama dengan 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Nah, kita ganti f aksen x menjadi 2x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Nah, agar semakin memudahkan perhitungan, kita bagi kedua ruas dengan angka 2. Jadi x kuadrat min 4 x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan yang dikalikan jadi min 3. Kalau misalnya kita dijumlahkan menjadi min 2.
berarti X plus 1 X min 3. Nah berarti X1 nya itu sama dengan min 1, X2 nya sama dengan min 3 plus 3. Oke, nah lalu kita masukkan ke fungsi yang paling pertama, yang paling awal. Oke, untuk X nya sama dengan 1 berarti 2/3 dikali 1 pangkat 3 berarti jadi 1. Terus min 2 1 kuadrat jadi 3/2 dikurangi 6. Nah kita ubah semuanya agar menjadi per 3. Berarti 2/3 dikurangi, oh ya di sini sudah lupa. Maaf, harusnya F nya min 1. Berarti ini itu menjadi min 2/3, ini tetap di min 2, lalu ini jadi plus 6. Oke, lalu kita jumlahkan, berarti ini jadi min 2/3 dikurangi 6/3 jadi min 8/3 plus 18/3 jadi 10/3. Jadi untuk X sama dengan min 1 berarti titik stasionernya itu X nya berarti kan tadi min 1, lalu Y-nya itu 10/3. Lalu untuk X nya ketika sama dengan 3 kita masukkan ke fungsi paling pertama, berarti 2/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 3. Nah berarti F3 sama dengan berarti 27 dikali ini disederhanakan lagi, 27 dibagi 3 berarti jadi 9, berarti itu 18 dikurang 9 kali 2 jadi 18 dikurangi 6 dikali 3 berarti jadi 18. Oke, berarti 18 dikurangi 18 jadi 0, 0 dikurangi 18 jadi min 18. Jadi titik stasioner yang kedua yaitu tadi X nya 3 dan Y nya 18. Udah. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal integral fungsi aljabar. Nah di sini tuh ini soal nomor 1. Nah nomor 1 itu soalnya integral f(x) dx sama dengan seperempat ax kuadrat plus bx plus c, dan a tidak sama dengan 0. Jika fa sama dengan a plus 2b per 2 dan fb sama dengan 9, maka fx. Nah pertama kita harus kembalikan fungsi ini tuh menjadi fungsi sebulan sebelum diintegralkan. Nah caranya kita turunkan. Jadi turunan dari seperempat ax kuadrat yaitu jadi seperempat ax, terus turunan dari bx x diulang jadi plus b, terus turunan dari c yaitu 0 kita tulis lagi. Lalu kita masukkan a ke dalam fungsinya, a sama dengan setengah a dikali a plus b, berarti fa nya sama dengan setengah a kuadrat plus b. Lalu kita substitusi fa dengan nilai a plus 2b per 2 agar kita dapat mencari nilai a nya. A plus 2b per 2 sama dengan setengah a kuadrat plus b. Nah kedua ruas kita kalikan dengan 2, ini menjadi a plus 2b, lalu ini jadi a kuadrat plus 2b. Terus kita kelompokkan yang huruf yang sama, ini kan 2b
2B ini pindahin ke kiri, jadi 2B min 2B habis, tinggal tersisa A sama dengan A kuadrat. Berarti A nya sama dengan 1. Oke, kita ketemu A nya, lalu kita masukkan juga B ke fungsi fx. Jadi fb sama dengan setengah ax setengah, oh ya, karena tadi a nya udah diketahui langsung kita kali 1 aja, dikali b plus b ya, seperti ini. Lalu jadi hasilnya tuh fb sama dengan setengah b plus b. Nah, lalu kita substitusi nilai fb dengan angka 9 sama dengan setengah b, berarti kan setengah b plus b berarti jadi 3/2b. Nah, berarti nilai B nya kedua ruas kita bagi dengan 3/2. Berarti ini jadi tinggal B, berarti ini dibagi 9 bagi 3/2 sama dengan D. Nah, berarti D nya sama dengan 9 dikali 2/3. Kita sederhanakan, berarti 9 dengan 3 berarti B nya sama dengan 6. Nah, karena kita sudah tahu nilai A dan B nya, lalu kita substitusi ke nilai yang fx yang paling, nilai fx yang kita ketahui. Oke, berarti fx sama dengan setengah tadi A nya itu 1 kali x plus B nya itu 6. Berarti nilai fx adalah setengah x plus 6. Dan selanjutnya masih integral fungsi aljabar nomor 2, yaitu pertanyaannya hasil dari integral 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 8x plus 7. Nah, kalau ini berarti tinggal langsung kita integralin aja. Berarti sama dengan 2 dikali ini diintegralin, berarti kan jadi 1/4 x pangkat 4 dikurangi 6 dikali integral x kuadrat, itu berarti jadi 1/3 x pangkat 3 ditambah 8 dikali 1/2 x pangkat 2 ditambah 7x plus c. Nah, berarti kan ini disederhanakan, berarti jadi 1 ini 2 ini 1 ini 2 ini 1 ini 4 ini udah berarti hasilnya setengah x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 7x plus c. Udah. Selanjutnya nomor 3, integral fungsi aljabar, yaitu hasil dari integral x plus 3 dikali x kuadrat plus 6x min 5 pangkat 5. Jadi caranya itu kita harus pakai cara pemisalan. Kita tentuin dulu u-nya. U-nya di sini misalnya x kuadrat plus 6x min 5. Terus kita turunkan u terhadap x terus kita juga harus nentuin si u aksennya. Nah, u aksennya berarti ini kan jadi 2x plus 6. Nah, kita turunin u terhadap x. du per dx sama dengan u aksen. du per dx sama dengan 2x plus 6. Nah, kita harus sesuai dengan bentuk yang ada di sini. Berarti kita keluarkan
duanya agar memunculkan X plus 3. du per dx sama dengan 2 dikali X plus 3. Nah, agar di sini cuma tersisa agar kita dapat bentuk X plus 3 sama dx. Oh, maaf, di sini harusnya ada dx-nya. Berarti agar tinggal ada X plus 3 sama dx, berarti kita pindah berarti 2-nya ke bawah sama dx-nya jadi ke atas agar sesuai dengan bentuk yang ada di atas tadi. Berarti kita ubah bentuk awalnya jadi integral tadi u-nya itu ini ya, berarti jadi u pangkat 5 berarti du per 2 itu sama aja kayak setengah du. Nah, ini setengahnya kalian keluarin aja, berarti integral dari u pangkat 5 du berarti jadi setengah, berarti integral dari u pangkat 5 itu berarti 1/6 dikali u pangkat 6. Ya, nggak usah. Nah, berarti ini kaliin aja setengah sama 6 jadi 1/12. Terus u pangkat 6 nya kita ubah lagi jadi ke bentuk awal, yaitu x kuadrat plus 6x min 5. Jadi hasil akhirnya tuh integral dari ini adalah x kuadrat plus 6x min 5 per 12. Lupa pastikan ini ada C-nya. Bentar. Jadi di sini ada C.